Hot Issue, Live Report, Citizen Journalism. Ada mobil box terbalik di area Sepinggan menuju bandara, macetnya pol panjang. Jadi penyebab kemacetan di area Gunung Bakaran. Memberi ruang untuk Anda, sampaikan kondisi terkini yang Anda lihat, Anda dengar, dan Anda saksikan. Keluhan layanan publik, insiden lalu lintas, insiden kebakaran, info kehilangan barang berharga Anda, dan berbagai bentuk peristiwa lainnya. Sampaikan dalam bentuk teks, foto, video, durasi 30 hingga 60 detik dari berbagai angle. Kirimkan ke 0816 200 954. Radio KPFM. Informasi, hiburan, dan solusi. Selamat siang pendengar KP, Anda masih mendengarkan Jurnal Nusantara yang dipersembahkan oleh Iconet. Dan saat ini kita masih di talk show bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tema kali ini coaching klinik dan bimbingan teknis dalam mengelola BUMDes. Bersama dengan Ibu Tita dan Mbak Mas Zul nih, di siang hari ini tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Mas Zul bagaimana proses dari coaching klinik ini sendiri. Nah, kita akan beralih kepada pertanyaan selanjutnya nih Bu. Nih ada info mengenai apa sih isi materi untuk coaching klinik nanti, dan tentunya masyarakat juga mengetahui materi dan topik utama yang paling akan dibahas nanti ketika coaching klinik dan bimbingan teknis ini. Silakan Ibu Tita untuk menjelaskan, atau Mas Zuli. Ya, kita satu pasang jadi harus saling mengisi dan jadi kalau saya sih sebenarnya di awal saya pada saat kami di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kebetulan di bidang kelembagaan, yang pertama menjadi bahan evaluasi saya sendiri selaku kepala dinas itu adalah melihat bagaimana potensi-potensi desa yang punya lembaga badan usahanya, itu bagaimana mereka itu usahanya bisa maju. Dan salah satu yang kami lakukan adalah mengevaluasi dari sisi badan usaha yang dimiliki oleh desa. Ternyata ada beberapa permasalahan kendala yang memang mereka agak kesulitan nih. Sementara kan desa-desa ini jauh nih jaraknya, kan nggak semuanya dekat ya, ada 30 desa, ada 4 kecamatan. Jadi ada Kecamatan Penajam, Kecamatan Waru, kemudian Babulu dan Sepaku. Tentunya mereka di masing-masing desa tuh punya permasalahan di masing-masing dalam mengelola BUMDesnya, badan usaha milik desanya itu. Yang pertama karena memang keterbatasan dari sisi mungkin nggak semua yang mengelola BUMDes itu paham tentang manajerial, bagaimana mengelola BUMDes dengan benar. Kemudian juga dari sisi sumber daya manusianya yang terbatas, dan ini kan badan usaha ya, bagaimanapun juga harus punya keuntungan yang harusnya memang dimiliki untuk menjadi pendapatan asli desa. Kemudian juga mungkin dari sarana prasarana, kemudian akses dari sisi bagaimana mereka juga menginformasikan usahanya itu juga harus ada mengikuti digitalisasi sekarang, kemudian sumber informasi. Nah, ini gimana ya solusinya nih supaya mereka bisa didampingin. Akhirnya memang kebetulan Mas Jul ada aksi perubahannya yang terkait dengan coaching klinik dan bintek ya, bimbingan teknis. Itu memang kita juga ada program bimbingan teknis. Jadi kita inginnya coaching kliniknya betul-betul memang yang dihadapi mereka, yang kendala yang mereka merasakan, tapi lebih ke pendekatan secara langsung ya. Jadi mungkin kita datang ke mereka, jadi kita datang apa sih permasalahannya, harus seperti apa yang harus kita bantu dan dampingin, dan apa yang diperlukan untuk peningkatan SDM mereka, mungkin materi apa yang harusnya mereka dapatkan, mungkin dari sisi pengelolaan keuangannya, dari sisi bagaimana mengelola BUMDes itu dengan baik. Jadi kita juga akan melaksanakan bintek yang memang diperlukan oleh pihak desa-desa itu yang mengelola BUMDesnya. Nah, jadi kita ada pendekatan praktis ya, langsung tadi ada rencana simulasi, ini gimana kalau menghadapi hal-hal seperti apa yang dilakukan mereka, ternyata pengelolaan keuangannya mereka perlu harus ada pendampingan nih, bagaimana pelaporan keuangan yang bagus, kemudian bagaimana nanti yang badan usaha yang belum memiliki BUMDes yang belum memiliki badan usahanya didorong untuk percepatan, karena bahkan ada beberapa persyaratan yang mereka juga terkendala ya. Kemudian juga karena di desa tuh permasalahannya beda-beda, apalagi
kalau di desa itu kan begitu ada pergantian kepala desa, itu agak pengaruh dengan badan usaha milik desanya juga ya, termasuk dari sisi penganggarannya juga ya, modal usahanya. Jadi hal-hal yang seperti ini memang harus disikapi dengan cepat. Mungkin dengan kalau harus kita khusus kan agak susah waktunya. Jadi kita coaching klinik ini lebih memudahkan ya untuk bagaimana kita dari DPMD mendampingi desa dan ada tim yang nanti akan mendampingi. Kemudian juga nantinya juga mereka juga perlu ditingkatkan SDM-nya, itu juga kita lakukan. Jadi memudahkan mereka lah dalam rangka kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi ya. Nggak gampang karena mereka basicnya kan bukan semuanya dari yang mungkin paham bagaimana sih usaha mengelola usaha gitu kan. Jadi ya akhirnya ada coaching klinik ini dan Bintek ini sangat membantu sekali. Silakan Mas Jo, mungkin ada tambahan lagi ya. Terima kasih. Memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Kadis bahwa panjang lebar kaitan dengan BUMDes dan hal-hal apa kaitan dengan nanti yang akan kami lakukan seperti rencana adalah coaching klinik dan bimbingan teknis. Memang pada kitanya bahwa BUMDes ini samalah seperti BUMN, BUMD, namun lokasinya adalah di desa. Dan tujuan utama memang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini adalah khususnya adalah masyarakat desa. Nah, dari kemarin yang kami lakukan monitoring, habis itu melihat evaluasi dan mendatangi langsung terhadap desa, ternyata memang banyak permasalahan yang muncul dan hadir ketika kami mendatangi door to door. Artinya kami datang langsung ke desa, langsung mendatangin kantor BUMDesnya, habis itu melihat sistem pengelolaan baik itu administrasi dan keuangan, ternyata memang ada sisi-sisi lemah atau kekurangan dari pelaksanaannya. Jelas bahwa secara manajerial, administrasi, pertama jelas tadi dibilang Ibu Kadis, adanya pergantian kepala desa, perubahan struktur organisasi, dalam hal ini adalah orangnya, bukan struktur organisasi terhadap susunannya, namun orang-orang yang berganti. Akhirnya pertama nggak semua masyarakat itu basicnya adalah pebisnis. Dalam hal ini kan dituntut jiwa bisnis yang sangat-sangat besar, namun ada yang sekedar cuma memenuhi terhadap, bukan ikut-ikutan, tapi memenuhi terhadap struktur. Kepala desa sudah ada, otomatis kepala desa meminta adanya pengurus BUMDes, karena bagian dari ini kelengkapan apa semuanya, maka dilakukan pelantikan terhadap pengurus BUMDes. Dan notabene mungkin di situ bisa terjadi tidak adanya saring terhadap kemampuan. Dan satu sisi juga mungkin nggak semua sih kita bilang masyarakat mau menjadi pertama satu BUMDes ini kalau dia sudah berjalan dan sukses mungkin bisa untuk menganggarkan terhadap penggajian mereka secara mandiri. Namun apabila belum ada kondisinya, mungkin baru pemula atau pada posisi tidak aktif, otomatis kita melihat di situ begitu kecilnya untuk memberikan penggajian atau honor terhadap pengurus BUMDes itu. Akhirnya tidak semua orang mau dan pada posisi bersedia untuk menjadi pengurus BUMDes itu. Nah, dari hal inilah masukan dan kami mendapatkan informasi, kami butuhnya adanya coaching klinik. Kami bagi dua, pertama satu coaching klinik dan satunya bimbingan teknis. Kalau coaching klinik awalnya kami bersifatnya akan menjadikan satu, ternyata itu tidak menyelesaikan masalah. Masing-masing desa memiliki spesifikasi permasalahan dan keruwetan mereka sendiri, dan akhirnya coaching klinik kami door to door, melihat permasalahan apa, sisi mana kami harus masuk, dan kami dari dinas pun itu nggak berdiri sendiri, kami juga didampingin oleh inspektorat dari sisi pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban kemanajerial. Habis itu dari Deprinda kaitan dengan adakah peluang-peluang kaitan dengan terciptanya unit-unit usaha yang bisa menggandeng dan dapat bimbingan atau binaan dari Deprindakop Kabupaten PPU, dan juga adanya masukan dari tenaga profesi ahli, dalam hal ini tenaga pendamping desa yang notabene mereka memang terjun dan mendampingin desa terhadap hal-hal yang kaitannya dengan pelaksanaan pemerintahan desa. Karena sifat
kami DPMD itu tidak bisa terjun lain atau intervensi, tapi kami adalah pembinaan. Mungkin seperti itu. Dan kedua kaitan dengan bimbingan teknis. Nah, hal inilah yang bisa dilakukan secara bersama, memberikan pemahaman kaitan mungkin satu administrasi, dua kaitan dengan pelaporan keuangan, ketiga kaitan dengan regulasi. Karena kita tidak lepas bahwa ada aturan-aturan dari pemerintah, dalam hal ini kementerian turun ke provinsi, dan ada juga aturan kaitan dengan pemerintah daerah, yang mana mungkin kalau pengurusnya itu tetap dan pada posisi orang lama mungkin mengerti, namun dengan adanya pergantian itu terhadap orang baru, itu kami pun harus memberikan informasi kaitan dengan regulasi, juknis dan hal-hal lainnya kaitan dengan mengelola BUMDes itu sendiri. Mungkin garis besarnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya, Pak. Nah, tentunya kalau tadi kan seperti Bapak sebutkan ada pembinaan. Nah, kalau pembinaan sendiri ini apakah memiliki masa tenggang waktu, atau memang dipastikan dulu itu bisa berdiri sendiri baru dilepas, atau bahkan sampai prosesnya pun sudah bisa mandiri tetap dibimbing atau dibina gitu? Tetap kaitan dengan amanah undang-undang bahwa pemerintah daerah dalam hal ini tetap harus memberikan supporting, memberikan pembinaan mau dari awal sampai yang maju pun harus tetap, karena kita bilang kondisi dunia ini berubah-ubah, dinamis. Kadang posisi sekarang kita melakukan hal ini sudah bagus, dengan perkembangan zaman apa semua ada yang berubah, otomatis mungkin kita harus menyesuaikan, menghadapi tantangan itulah. Dinas selaku kepanjangan pemerintah, amanah undang-undang juga, kita harus tetap melakukan pendampingan itu. Minimal dengan menggandeng OPD yang lain, kaitan tadi yang saya sampaikan dari inspektorat, menjaga terhadap sisi mungkin jangan sampai terjadinya ada kesalahan atau miss terhadap sesuatu yang persepsi mungkin nanti akan berubah, dan dari Perindak mungkin kaitan dengan usaha apa sih yang lagi ngetren, habis itu bisa berkelanjutan jangka panjang, habis itu sisi pelaporannya pun pada posisi lebih aman, karena intinya dalam pelaksanaan kaitan dengan manajemen keuangan itu kita meminimkan adanya kesalahan. Tuh, karena mungkin beberapa di media atau kondisi di luar, BUMDes disorot kaitan dengan mungkin ketidakmengertian, kesalahan pengelolaan yang menyebabkan masuk ke ranah pelanggaran hukum. Dan sisi inilah juga kami membina, memberikan masukan, dan kami pun juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dalam ini kepolisian atau kejaksaan, memberikan informasi atau bimbingan juga. Tuh, salah satunya mungkin ada di kegiatan di bidang pemerintahan desa, Bu ya. Itu ada kegiatan menjaga desa dari kejaksaan. Ada tuh, ya, Pak? Ada. Itu dari BPKP pun kemarin sekitar bulan Agustus akhir itu ada workshop kaitan dengan tata cara pengelolaan keuangan desa. Dalam ini juga BUMDes salah satunya. Karena BUMDes juga ada dapat support bantuan keuangan dari provinsi atau dari pusat itu, yang mana tata cara kelola keuangan itu ada juklat dan juknis dan format yang harus mereka isi dan harus dipertanggungjawabkan, dan pada posisi juga harus melaporkan. Tuh. Nah, kaitan dengan BUMDes ini dari pemerintah itu ada 2 kali pelaporan. Pertama pelaporan per semester dan pelaporan tahunan. Dan hal inilah kami juga ikut memberikan pembinaan, karena tidak ada format khusus, namun minimal masing-masing BUMDes itu menguasai adanya sistem pelaporan seperti akuntansi sederhana. Ada keluar masuk, ada inventaris barang, ada keuntungan apa semua, dan itu secara format itu minimal seperti pelaporan akuntansi sederhana. Tuh. Jadi seperti ada monitoring berkala ya, Pak? Iya, tetap. Betul. Nah, tadi kan sudah disebutkan sama Bapak dan Ibu ya, kalau untuk PPU sendiri ada 30 desa. Nah, untuk BUMDes ini sendiri, apakah dari 30 desa itu dalam perkembangannya lebih banyak di sisi atau di bidang apa, Bu? Kalau memang untuk dari 30 BUMDes ini, yang lebih berkembang gitu, Pak? Izin Ibu, saya coba menjelaskan.
memang ada beberapa yang diperkenankan atau bisa dilakukan sebagai unit usaha di dalam BUMDes itu. Bisa kaitan dengan jual beli atau sewa menyewa atau kegiatan usaha jasa lainnya, atau pada posisi usaha yang bisa memberikan kesejahteraan ke masyarakat. Tuh. Nah, di sini BUMDes dituntut mereka mempunyai inovasi, habis itu punya care terhadap jiwa bisnis. Tuh. Yang mana itu nanti secara keuntungan jelas, keuntungan di BUMDes itu harus ada masuk ke sebagai PADes. Jadi pengelolaannya juga harus jelas ya Pak? Ya, sebetulnya dituntut di sini adalah profesional terhadap mengelola usaha bisnis. Tuh. Dan kalau seandainya Bapak ada BUMDes atau mungkin ada dari masyarakat yang ingin bergabung di BUMDes, apakah ada aturannya atau ada kualifikasinya atau syarat-syaratnya yang dalam pengajuannya ketika untuk masuk menjadi BUMDes, Bu? Oke, baik. Kalau saat ini kan BUMDes itu ya badan usaha yang dikelola oleh desa. Yang jelas kan anggota dan pengurusnya adalah dari dari masyarakat yang ada di desa yang ditunjuk oleh pihak desa. Dan itu memang tadi sudah ada struktur bakunya ya. Jadi memang ya kalau memang memenuhi syarat ya tidak artinya diperkenankan saja siapapun yang bisa menjadi pengurus BUMDes. Karena kan itu kepercayaan dari pihak yang desanya yang menunjuk. Kemudian kalau saya melihatnya ya saat ini BUMDes yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang berdasarkan data yang kami punya itu memang badan usaha-usahanya lebih banyak ke hal-hal yang berkaitan dengan sewa menyewa. Ya misalnya menyewakan, kan ada desa yang punya penyewaan tempat misalnya sarana olahraga, jadi kayak sarana pemain bulu tangkis atau futsal. Kemudian juga mereka juga ada penyewaan kayak tenda, kursi. Nah, harapan kita dengan adanya IKN ini kan bisa punya peluang kita sebagai Serambi Nusantara. Sekarang kan Pak pejabat bupati kami, Pak Dr. Jainal Arifin SHUT MSI itu ada tagline-nya tentang Serambi Nusantara. Jadi Serambi Nusantara membara, maju bersama membangun Serambi Nusantara. Jadi kita maunya desa-desa itu lebih banyak variasi usahanya. Karena kan kita harus menangkap peluang yang ada di IKN ini apa nih yang diperlukan. Jadi saat ini contoh kita kan biasanya kegiatan-kegiatan yang di IKN ini kan ada bicara mendatangkan orang ya. Kemudian mereka mau cari apa ya, oleh-oleh apa ya khasnya yang ada di IKN di PPU ini, karena kebetulan kan di Desa Paku masih ada desa yang ada di sana. Jadi kita mendorong desa-desa yang ada di sana, ayo BUMDesnya kelola nih yang bisa punya potensi untuk meningkatkan penghasilan desanya. Jadi ada salah satunya kayak Desa Wonosari. Sekarang ini mereka punya potensi wisata, namanya wisata Gua Tapak Raja. Kalau orang berwisata kan pasti mau cari oleh-oleh nih. Nah, kenapa nggak BUMDes ini bersinergi nanti kerjasama bermitra dengan UMKM yang ada di desanya. Jadi mereka bisa mengelola dari sisi UMKM-nya. Mungkin mereka mau cari makanan khasnya. Kemudian untuk oleh-oleh cenderamata itu kan ada beberapa desa di sana yang punya batik. Di Semoy 2 tuh ada batik Semoy. Kemudian kalau wisatanya mereka Gua Tapak Raja tuh mereka bisa di sana wisata, kemudian kan dikelola oleh BUMDes dan Pokdarwisnya bermitra, kemudian juga UMKM-nya juga dapat gitu. Nah ini hal inilah yang kita dorong, jangan hanya berfokus pada ya boleh-boleh saja usaha saya menyewa, bahkan kalau di Desa Telemo itu mereka juga punya usaha BUMDesnya yang mengelola air bersih. Karena kan tidak semua PDAM bisa menjangkau ke desa-desa. Otomatis ini kan punya potensi ini nih dikelola BUMDesnya. Kebetulan Desa Telema juga salah satu BUMDes terbaik yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan harapannya kemarin kita ikutkan untuk lomba BUMDes di tingkat provinsi. Mudah-mudahan nanti menghasilkan yang terbaik. Kemudian juga ini kita ada peluang untuk ikut di Expo BUMDes. Di Expo BUMDes yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kita dikasih space ada 7 stand yang untuk mengakomodir BUMDes yang ada di PPU. Ini peluang gitu, sarana promosi bagaimana nanti BUMDes yang ada di PPU bisa bersaing dengan BUMDes yang ada di Kalimantan Timur. Nah ini maksud saya memang kami mendorong, ayo kita berinovasi, ayo kita cari apa yang menjadi potensi desa kita sehingga kita tidak tertinggal. Jadi kalau misalnya mau membuat satu misalnya
hal yang khas dari PPU apa nih? Kalau sekarang tuh kan orang ramai nih batik PPU, batik rusa, tapi kan desa-desa ini punya ciri khas masing-masing. Jadi bisa punya potensi. Nah, ini yang sebenarnya yang kita dorong dengan coaching klinik ini, kita juga mendampingi mereka sehingga mereka juga mungkin ada kendala-kendala. Biasanya kan untuk menjual sesuatu kan harus ada izin ya, ada syaratnya, harus ada yang mungkin harus ada sertifikat halalnya, kemudian harus ini kira-kira dari sisi kesehatan bagaimana, regulasinya harus jelas ya, Bu. Betul. Kemudian juga harus ada sisi marketingnya, kemasannya layak nggak untuk dijual. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya menjadi kita ingin bumdes-bumdes yang ada itu nanti juga bisa bersaing dengan daerah di luar dari kita PPU ya. Nah, itu hal yang kenapa saya memang mencermati kenapa sih kalau kita badan usaha milik desa itu harusnya bisa bersaing dengan yang namanya juga usaha-usaha yang dimiliki oleh pengusaha lokal ya. Nah, saya kira itu sih sebenarnya tambahan yang kenapa kita sangat tertarik sekali untuk mendorong bumdes-bumdes ini dengan coaching klinik dan bintek ini supaya kita juga merasa bahwa DPMD juga bagian bagaimana kami membina mereka, mendampingi mereka, dan saya pun juga sekarang setiap kegiatan-kegiatan yang sifatnya kita memang ada kegiatan-kegiatan bintek atau pelatihan itu harus menggunakan produk-produk lokal dari usahanya bumdes. Kemarin kami juga punya kegiatan ada pentas seni di alun-alun. Itu kita ada produk unggulan desa yang dari bumdesnya maupun UMKM-nya kita promo gitu. Jadi udah ayo dibawa, jadi kita promosikan sama penonton-penonton. Jadi supaya mereka juga mengenal, oh ternyata di desa ini punya khasnya ini loh, makanannya enak sebenarnya, ini dari khas apa dilihat. Mungkin seperti itu. Jadi ini mungkin memang adalah peluang yang didapatkan setelah adanya IKN ya Pak Mas ya. Karena memang ini ibaratnya orang kan tidak banyak mengenal, orang hanya mengenal PPU. Ternyata dengan adanya BUMDes ini masyarakat pun bergeliat atau bergejolak untuk bisa mengeluarkan inovasi-inovasi mengikuti perkembangan ya Bu. Iya, benar. Dan ini juga salah satu kekayaan dari wilayah PPU sendiri ya. Iya. Kita punya beras lokal yang sebenarnya juga tidak kalah dengan beras-beras yang dari lain. Cuma mungkin kita kalah di bagaimana kemasannya, packagingnya, marketingnya mungkin kita juga terbatas ya. Kemudian memang ya promo-promo yang harus, dan kita harus membuka jaringan. Ini penting. Dan ini mungkin salah satu yang akan dibahas nanti di coaching klinik ya Bu. Iya, bagaimana betul. Nanti bintek itu yang diperlukan. Salah satunya adalah pertama kita bukan hanya sekedar mendapatkan pelatihan apa semua. Sebetulnya yang dituntut oleh masyarakat adalah ketika kami bisa memproduksi, gimana kami menjualnya? Sementara kami sudah habis waktu untuk memproduksi. Minimal dibukakanlah link-link untuk usaha menjual keluar. Di antaranya adalah mungkin dengan adanya tadi yang disebutkan Ibu, wadah pameran yang akan dilaksanakan di Samarinda, yang diinisiasi oleh pemerintah provinsi. Kami bisa keluar untuk mengenalkan inilah produk kami. Kalau mau belinya ada di kami. Baik. Gitu kalau mau beli datang ke PPU. Ya betul. Atau pada posisi kalau ada peluang kami menjualnya keluar. Yang penting di situ jelas ada booth-booth atau pada posisi contoh kayak di Waralaba, Indomaret, apa Midi apa semua ada stand untuk khusus lokal. Minimal mungkin kita bisa masuk ke situ dengan harga yang bersaing dan mutu yang bersaing gitu. Sama mungkin kita juga nanti mendorong kebijakan dari pemerintah daerah bagaimana ya tadi itu yang kayak pelaku-pelaku usaha yang dari luar yang ikut berusaha di kabupaten kita ikut mendorong juga bagaimana produk-produk lokal juga bisa tampil di gerai-gerainya misalnya kayak Alfamidi, Alfamart itu sudah ada beberapa dari UMKM kita juga ya, Perindakop juga sudah menggandeng itu. Nah, ini juga yang menjadi harapan kita, bumdes-bumdes bisa menangkap peluang itu. Ya banyak sebenarnya peluang-peluang, cuma memang kita harus ya itu tadi harus sering-sering mungkin ya turun bersama-sama mereka mendorong itu. Karena memang saat ini ya Bu ya, kita tidak menutup mata bahwa memang euforia dari IKN ini sendiri membuka peluang bagi PPU untuk lebih berkembang lagi. Apalagi masyarakat desa yang tadinya mungkin akses untuk jalan pun transportasi begitu sulit. Jadi ketika mereka sudah punya peluang atau sudah punya sesuatu hal dari desanya mau dipasarkan sulit karena tidak ada akses. Nah, dengan adanya akses sekarang kan itu membuka peluang juga kembali ya Pak.
Ya, dan betul. Dan kita juga mungkin Balikpapan sendiri sebagai yang terdekat tidak banyak tahu bahwa PPU punya banyak atau kaya dengan berbagai peluang-peluangnya, dengan berbagai mungkin ada pernak-pernik tadi Bu bilang ada batik jangnya. Baik, kita kembali lagi nih Bu. Seru ya Bu ya kita membahas mengenai PPU nih. Nah, kita kembali lagi mengenai bagaimana DPMP PPU ini memastikan materinya nanti disampaikan dengan relevan sesuai dengan kebutuhan dari pengelolaan BUMDes. Ya. Kita DPMD itu saya juga dengan tim kami, jadi saya selaku kepala dinas juga kami pun di internal kami akan melihat mengevaluasi program kegiatan kami yang sudah kami lakukan, turun ke desa-desa, kemudian juga apa ada perubahan nggak, itu kan kami akan evaluasi dan kami akan turun monitoring, kemudian secara langsung kami mendampingi, berarti kami pastikan ini kira-kira target kita nanti dengan adanya coaching klinik dan bintek ini mungkin BUMDes yang selama ini masih dalam tahapan yang, kalau kita kan ada beberapa tahapan ya BUMDes itu, ada yang tahapannya masih dalam tahapan perintis saya gitu, atau tahapan masih mau berkembang. Nah, harapan kita bisa maju mandiri gitu kan. Kemudian nanti kita lihat dari sisi, kan kita kelihatan dari sisi pengelolaan keuangannya nanti kalau memang dia sudah kita bintekkan ternyata ini masih belum maksimal, berarti ini ada sesuatu nih yang harus kita tingkatkan lagi. Jadi ada evaluasi. Ya. Baik, jadi harapan dari DPMP MPD ini PPU terhadap pengelolaan BUMDes setelah mengikuti program ini harapannya apa? Kalau nanti kan harapannya dari pengelolaan bisa ada hal-hal yang mungkin ada yang perlu dibantu atau gimana, harapannya seperti apa Bu? Harapan saya dengan adanya kegiatan program coaching klinik dan bintek ini ya tentunya, makanya ini menjadi salah satu inovasi kami di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi tidak sebatas hanya door to door, tidak sebatas sampai binteknya saja, nggak berhenti sampai di situ. Kami juga ingin ada komunikasi yang intens dengan, mungkin kita menggunakan tidak harus bertemu nih, kita bisa menggunakan media komunikasi dengan WA group atau nanti ada satu sistem yang di dalam itu orang bisa berkomunikasi, tidak harus datang tapi setiap saat mereka bisa. Jadi dengan menggunakan teknologi IT yang bisa kita manfaatkan, karena kan kita tahu sekarang semua hal-hal yang berkaitan dengan digital itu harus kita mengikuti pengembangan. Karena salah satu program kita juga adalah desa digital. Jadi nanti ada desa yang sudah menjual produknya ikut masuk ke Shopee ya. Kalau di Sepaku itu sudah ada di e-commerce ya. Iya, jadi sudah bisa, mereka udah bisa menjual produknya, nggak mesti harus ya. Bikin stand atau gerai. Tapi dengan catatan satu, memang layak dan pantas untuk dijual karena persaingan kan sekarang semakin ketat. Jadi harapannya itu. Tergantung pembelinya mau main. Betul. Baik, Ibu, ini ada lagi tentunya kalau misalnya hal seperti ini atau kita melakukan berbagai macam kegiatan, begitu juga dengan hal-hal yang sudah diupayakan dari pemerintah sendiri, apa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes di PPU, dan bagaimana sih program coaching klinik ini dan bimbingan teknis ini membantu mengatasi tantangan tersebut? Tadi dari hasil kita banyak sekali tantangan. Ya. Tadi salah satunya ada penggantian personil pengurus BUMDes, itu tantangan. Karena kan kita ini dengan adanya pergantian kepala desa itu sangat berpengaruh sekali terhadap pengelolaan BUMDes itu sendiri. Jadi kadang-kadang ada perubahan personil yang otomatis berubah orang, harus lagi kebijakannya. Ini tantangan. Tapi karena kita juga ada program-program bagaimana juga kepala desa untuk bisa juga memahami bagaimana pentingnya BUMDes ini. Jadi mereka pun juga ya kita dorong untuk artinya gini, kalau pergantian kepengurusan nggak masalah, tapi harus dibarengi juga dengan dukungan hal-hal yang memang menjadi prioritas gitu. Ya kalau sudah bagus ya tinggal ditingkatkan, dibina, kemudian dikembangkan kalau gitu. Kalau yang masih ada kurang-kurangnya ya memang harus coba. Nah tantangannya lagi adalah memang tingkat kemampuan SDM pengurus BUMDes itu kan mereka pasti ya basicnya kan rata-rata bukan pebisnis. Terus memang regulasi yang mengatur tentang bagaimana mereka mau bisnisnya semangat kalau misalnya gajinya aja tergantung dari BUMDes itu sendiri gitu. Jadi regulasi juga harus kita bagaimana mendorong semangat masyarakat yang di pengelola BUMDes itu bisa semangat untuk mengelola BUMDesnya. Salah satunya adalah insentif atau gaji yang diberikan ke mereka juga artinya sesuai dengan semangat mereka lah gitu. Nah kemudian mungkin juga terkait dengan modal ya. Kemudian juga ya mungkin ada tambahan
lagi yang memang Ya. menjadi tantangan terbesarnya? Jelas kalau tantangan terbesar kita adalah SDM. SDM ini artinya bukan mereka tidak mampu atau tidak ini, lebih banyak tidak mengetahui. Oke. Lebih banyak tidak mengetahui apa sih. Nah, kita bilang apa sih itu BUMDes, apa semua tata kelolanya apa semua. Kita bilang kalau kemampuan mereka rata-rata ya mampu, namun ketika dibilang mengerti dan apa, itulah yang kami intervensi dalam arti memberikan informasi, masukan sampai ke kami akhirnya gini, memprogramkan setidaknya ada studi tiru atau studi banding. Kita tidak hanya melihat pada posisi hal-hal yang ada di kita, tapi ngelihat keluar apa sih yang orang kerjakan. Kalau memang itu secara karakteristik atau potensinya kurang lebih sama seperti di daerah kita, kenapa tidak kita tiru? Dalam hal ini minimal membuka wawasan, membuka harapan bahwa hal yang tidak mungkin bisa saja terjadi dan memungkinkan dengan niat dan posisi kerja keras, otomatis itu bisa diraih gitu loh. Gak usah jauh-jauh, kita bilang di kabupaten tetangga aja mereka ada BUMDes yang memang secara pengelolanya sudah profesional dan menghasilkan terhadap nilai bagi hasil dari usaha mereka bisa mensupport terhadap anggaran pendapatan desa itu sendiri gitu loh. Itulah yang kami coba untuk menggedor, berusaha untuk meningkatkan di BUMDes itu sendiri, dan akhirnya secara kegiatan mereka bisa mandiri. Baik. Itu. Baik, Bapak dan Mas Jul, Ibu dan Ibu Tita dan Mas Jul, kita akan komersial break dulu. Mungkin agak meredam sedikit ya, karena kita begitu Udah semangat nih, sekali, semangat ya, Bu. sekali. Karena memang ini adalah salah satu program dari pemerintah sendiri ya, Bu ya, bahkan supaya semua masyarakat hingga ke desa-desa bisa merasakan kesejahteraan. Dan pendengar KPND jangan kemana-mana, tetap di sini di Jurnal Nusantara. Informasi hiburan dan solusi Radio KPFM.
mobil box terbalik di area Sepinggan menuju bandara, macetnya pol panjang. Jadi penyebab kemacetan di area Gunung Bakaran dari Memberi ruang untuk Anda, sampaikan kondisi terkini yang Anda lihat, Anda dengar, dan Anda saksikan. Keluhan layanan publik, insiden lalu lintas, insiden kebakaran, info kehilangan barang berharga Anda, dan berbagai bentuk peristiwa lainnya. Sampaikan dalam bentuk teks, foto, video, durasi 30 hingga 60 detik dari berbagai angle. Kirimkan ke 0816 200 954. Radio KPFM. Informasi, hiburan, dan solusi. Baik pendengar KP, kita masih di talk show bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tema kali ini coaching klinik dan bimbingan teknis dalam mengelola BUMDes bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Pasir Utara, Ibu Tita Deritayati Esos MM, dan Bapak Zulbair Amin, Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten PPU. Lumayan panjang ya Pak ya. Berarti tugasnya cukup panjang ini Pak. Nampaknya dengan berbagai tentunya program-program ya Pak ya, dengan program-program yang memang disiapkan dari Kabupaten PPU ini memberikan bagaimana masyarakat bisa untuk berinovasi dalam halnya dengan usaha-usaha yang tentunya diharapkan di desa-desa ini ada usaha-usaha yang bisa bertumbuh dan masyarakat pun bisa ekonominya akan semakin meningkat. Nah, kita di penghujung ini Bu ya. Kalau rasanya cepet banget ya. Rasanya cepet banget, perasaan dari tadi kita berasa baru ketemu ya Mas ya. Nah, ini tadi sempat kita bahas mengenai teknisnya, tentunya juga dengan tantangan-tantangan yang terjadi. Nah, bagaimana masyarakat sendiri ini dapat berpartisipasi dalam kegiatan dan pengelolaan dari BUMDes di desa masing-masing. Tentunya masyarakat juga dibekali dengan ilmu-ilmu yang sudah dipersiapkan ya Bu ya. Bagaimana boleh dijelaskan Ibu Tita untuk lebih dalam mengenai peranan masyarakat itu sendiri? Baik, saya pikir peranan masyarakat sangat menentukan. Karena bagaimanapun juga BUMDes itu dibentuk dalam rangka bagaimana mensejahterakan masyarakat. Nah, yang pertama sekali ada perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa BUMDes itu memang dibentuk untuk masyarakat. Nah, dengan cara mungkin memang harus ada sosialisasi, kemudian mereka juga harus dilibatkan pada saat kan kalau di desa itu biasanya ada proses-proses perencanaan desa. Itu dilibatkan, mereka diundang dalam permusyawaratan desa, kemudian disampaikan bahwa ini mungkin kegiatan BUMDes ini, pembentukan BUMDes ini apa saja programnya, apa saja yang bisa masyarakat ikut terlibat di sana. Kemudian mungkin kan usaha, apakah mungkin masyarakat juga bisa berpartisipasi dari sisi modal, misalnya dari sisi mungkin juga mereka bisa usaha mereka yang bisa bermitra dengan BUMDes, itu yang harus mereka juga diberikan pemahaman itu. Kemudian juga mereka harus tahu juga bahwa mereka harus tahu transparan dalam pengelolaan BUMDes itu sendiri. Jadi desa yang membentuk BUMDes itu harus memang melibatkan masyarakat dan harus ada transparansi sehingga masyarakat merasa bahwa BUMDes itu milik mereka juga. Karena kalau misalnya BUMDesnya maju, ekonomi masyarakatnya juga terdampak. Kemudian ada hal yang bagaimana masyarakat merasa dapat manfaatnya. Jangan sampai itu kalau itu kan bukan badan usaha yang bisnis tok ya, tapi lebih kepada bagaimana mensejahterakan masyarakatnya, itu yang harus dah. Kalaupun bisnis, tapi bisnis yang memang betul-betul menguntungkan masyarakat. Jadi tidak hanya bisnisnya saja, tapi nilai-nilai sosialnya juga ada. Biasa BUMDes yang berhasil, kalau saya lihat kita kan juga pernah melihat referensi ya, artinya kita bisa kaji tiru di BUMDes yang ada di luar Kalimantan Timur. Kemarin kami melihat BUMDes yang ada di Desa Buleleng, Bali. Nah, mereka berhasil mengelola BUMDesnya. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi permasalahan terkait dengan sumber air bersih. Waktu itu masyarakat rebut-rebutan karena air bersihnya susah kan gitu dari situ. Nah, BUMDes hadir menyelesaikan permasalahan itu sehingga masyarakat merasa dengan adanya BUMDes ini mereka juga merasa terbantu. Nah, ini yang harus kita
berikan pemahaman ke masyarakat bahwa ini bukan usahanya punya kepala desa loh. Ini usahanya desa yang untuk masyarakat. Ayo dukung, ayo kita sama-sama. Kemudian kalau ada usaha yang lain yang dikelola oleh masyarakat, ini bukan saingan, justru bermitra. Justru ini BUMDes hadir untuk memfasilitasi masyarakat dalam rangka masyarakat juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, itu yang harus kita buat. Karena kalau masyarakat mendukung, saya kira pasti juga BUMDesnya akan maju. Tapi kalau masyarakat merasa ini saingan kita nih, gawat usaha kita, kalau ada BUMDes kita mati nanti usahanya kan gitu ya. Nah, itu yang nggak itu yang membuat nanti BUMDesnya malah justru jadi akhirnya masyarakat merasa tidak mendukung dengan adanya BUMDes. Nah, jadi diperlukan juga partisipasi dalam pengelolaan perencanaannya itu tadi yang saya bilang. Jadi ada keterbukaan perencanaan mereka dalam musyawarah desa, dalam mereka membentuk BUMDes mereka dilibatkan. Kemudian mungkin ada partisipasi yang mereka ingin juga ikut di dalamnya, ya diakomodir mungkin dengan porsi-porsi yang kira-kira ini memang masyarakat bisa ikut berperan dalam hal itu. Jadi memang dibutuhkan sinergi antara masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Betul, saling mendukung. Jadi jangan sampai iri dengan desa sebelah ya. Harus seperti itu kalau kita ingin maju BUMDesnya. Kalau dibilang iri tidak, karena di dalam BUMDes itu sebetulnya antar BUMDes itu diperkenankan untuk bekerja sama, namanya BUMDes bersama gitu. Tapi kan itu memang membuat satu pemahaman ke masyarakat itu perlu sosialisasi, edukasi dan menyamakan persepsi itu penting. Karena memang saya melihat ada masyarakat yang merasa ada BUMDes atau BUMDes yang merasa ada masyarakat ini saingan BUMDes nih. Itu yang bikin usaha itu akhirnya, padahal itu kan mau masyarakat, mau yang punya usaha, mau BUMDesnya, itu semua kan dampaknya untuk peningkatan ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus kita berikan pemahaman. Jadi sehingga BUMDes hadir justru untuk bagaimana mendukung atau aktif mensupport masyarakat yang punya potensi-potensi juga. Jadi berkolaborasi sehingga potensi-potensi yang ada di desa itu sama-sama maju gitu. Nah, ini yang saya kira tahapan-tahapan ini harus dilakukan. Jadi masyarakat harus terlibat, penting sekali. Karena kalau masyarakat tidak terlibat, saya yakin ini nantinya jadi akan justru menjadi hal yang masalah nantinya kalau tidak didukung dengan masyarakat. Saya kira mungkin itu. Ya. Ada closing statement dari Mas Zul, mungkin ada yang mau disampaikan? Yang jelas BUMDes adalah dan hadir untuk masyarakat desa. Baik. BUMDes itu intinya adalah kepemilikan bersama. Dalam hal ini bukan hanya pengurus yang akan mendapatkan keuntungan apa semua, tapi lebih ke masyarakat. Otomatis di sini dituntut peran aktif masyarakat dalam arti luas, bukan hanya warganya sendiri, tapi perangkat pemerintahnya, dalam hal ini pemerintah desa yang juga disupport oleh pemerintah daerah, kelurahan, kecamatan dan lain-lainnya untuk mensejahterakan masyarakat tersebut. Itu aja sih. Baik. Terima kasih sekali lagi, dan tentunya harapan kita dengan adanya BUMDes ini masyarakat dari Kabupaten PPU semakin berkembang, semakin berinovasi juga, dan tentunya saling bersinergi satu dengan yang lain ya Bu ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Tita, terima kasih Mas Zul telah hadir di studio KPFM ya. Sudah mengundang kami juga. Terima kasih. Nanti ada next bisa kembali lagi ya dengan topik yang beda. Banyak sekali. Ini baru satu LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Ada banyak PKK-nya, Posyandunya, Karang Taruna, kemudian juga banyak hal yang bisa diulaskan nanti tentang program-program di DPMD. Baik, semoga kita Kota Balikpapan pun bisa bersinergi dengan PPU ya Bu ya. Terima kasih kembali Ibu Tita dan Mas Zul, dan pendengar KPI jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap di sini di 954 KPFM. Informasi, hiburan, dan solusi. Radio KPFM.